Dan untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Ibu Dina. Selamat malam, Mbak Zila. Bu Dina, ini tanggapannya seperti apa, Bu, terkait dengan Rumah Sakit Indonesia yang diduduki oleh militer Israel? Ya, ini tentu sebuah pelanggaran hukum Hmm, internasional ya, dan hmm, itu sejak sebelumnya ketika Israel mengebom rumah sakit Indonesia dan berbagai rumah sakit lainnya di Gaza, dan kemudian akhirnya memaksa pasien yang dalam keadaan sangat sulit harus pergi dari rumah sakit, hmm, memaksa rumah sakit untuk pergi dari rumah sakit itu, dan sekarang malah menggunakan rumah sakit Indonesia sebagai tempat perlindungan gitu ya, sebagai hmm, pangkalan mereka. Ini kan artinya mereka itu mereka itu adalah pelaku dari apa yang mereka tuduhkan. Jadi mereka selama ini selalu menuduh, Israel selama ini selalu menuduh bahwa Hamas itu berlindung di rumah sakit, tapi tidak ada buktinya, tidak pernah ada buktinya. Tapi sekarang justru mereka yang yang melakukan hal yang menduduki ya? sama ya. Jadi Hmm, mereka yang menduduki rumah sakit, hmm. baik itu rumah sakit Indonesia dan ada lagi satu lagi rumah sakit Al-Auda kalau saya Ya, nggak yang salah. Rumah Sakit Ibu dan Anak gitu ya. Tapi dengan hal ini apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, Bu? Ya, saya pikir ini ya, kita punya keterikatan emosional yang sangat besar Hmm, terhadap rumah sakit ini, karena hmm, ini adalah sumbangan rakyat Indonesia. Saya mengikuti sekali sejak awal ya, sejak masa-masa penggalangan itu, ada anak-anak sekolah ya, celengannya mereka dikumpulkan sedikit demi sedikit, disumbangkan, ibu-ibu, rakyat biasa gitu ya, bukan orang-orang yang ada yang orang kaya, tapi banyak sekali orang-orang biasa yang hmm, menyisihkan harta mereka sedikit-sedikit untuk membangun rumah sakit ini. Dan sekarang Israel terlihat sama sekali tidak peduli pada seruan pemerintah Indonesia. ya, Pemerintah Indonesia sudah sejak awal melakukan seruan agar dilakukan kejahatan senjata, agar dilakukan penghormatan terhadap hmm, hukum internasional, tapi kan tidak didengar. Artinya hmm. pemerintah Indonesia perlu mengungkapkan sikap yang lebih keras lagi ya, karena ini sudah pelecehan juga kan Hmm. terhadap bangsa Indonesia. Oke, lebih keras dalam arti seperti apa, Bu, menurut Bu Dina? Langkah Ya, tegas, langkah sejauh keras ini yang harus kita lakukan seperti apa? iya, ada hal-hal yang lebih berdampak saya Hmm, pikir ya, ya baru-baru hari ini, Malaysia misalnya hmm, itu sudah mengumumkan melarang kapal-kapal Israel untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia. Nah, itu kita kan juga bisa meniru itu ya. hmm, Jadi selama ini kita hanya berseru, mengecam ya, dengan verbal kita seruannya, hmm, eee, saya pikir ada yang bisa kita lakukan yang lebih lebih berdampak lagi untuk hmm, memberikan tekanan ekonomi hmm. kepada Israel. Baik, baik. Lalu kalau misalnya kita lihat, Bu Dina, saat ini serangan Israel juga telah menyerang kamp pengungsian dan rumah sakit gitu ya, bahkan tenaga kesehatan ini menjadi target serangan. Dan ini mungkin melanggar hukum internasional. Kenapa belum ada tindakan yang pasti? Iya, penegakan hukum internasional itu siapa ya, siapa yang bisa menegakkan hukum internasional? Kan pertanyaannya itu, Hmm, seharusnya adalah PBB gitu hmm, ya. hmm, Nah, masalahnya tindakan yang berdampak, misalnya mengirim pasukan perdamaian hmm, misalnya, itu harus diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. hmm, Jadi pasukan perdamaian yang diterjunkan ke medan perang untuk memaksa semua pihak menegakkan hukum internasional. Nah, itu keputusannya ada di Dewan Keamanan PBB, tapi Dewan Keamanan PBB kita tahu ada hak veto. hmm, Nah, dan Amerika Serikat terus-menerus menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi-resolusi PBB yang dianggap oleh Amerika Serikat merugikan Israel. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar, kalau PBB yang seharusnya menegakkan hukum internasional tidak berdaya gitu ya, dan terus-menerus dijegal oleh Amerika Serikat yang memberikan hmm, dukungan penuh kepada Israel, artinya perlu dipilih jalan lain gitu ya, atau artinya kita perlu berjuang melalui saluran-saluran lain. hmm, Yang sekarang sedang berlangsung itu adalah memberikan tekanan-tekanan publik. hmm, Jadi publik di berbagai negara, terutama juga di Amerika Serikat sendiri itu terus-menerus ya, mereka datang ke ke kantor parlemen, mereka hmm, datang ke depan Gedung Putih, mereka juga mendatangi politisi-politisi untuk terus menekan agar
kebijakan luar negeri Amerika Serikat bisa berubah gitu ya. Kan sekarang ini kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat pro Israel. Hmm, Gimana supaya berubah ya? hmm. Opsinya adalah di tekanan publik ini, di opini publik dan di gerakan masyarakat. Tapi akankah ini berhasil, Bu, kalau kita lihat selama ini seruan-seruan, bahkan Perdana Menteri Israel juga sudah dituntut, mereka di demo dan segala macam gitu, tapi belum ada tindakan yang pasti terkait dengan perang ini. Ya, upaya untuk menghentikan kejahatan rezim Zionis di Palestina terhadap warga Gaza itu kan dilakukan dari berbagai lini ya. Hmm, Yang kalau orang Palestinanya sendiri itu terus berjuang, sekarang terjadi pertempuran di darat gitu kan, dan kemudian juga ada banyak bantuan juga dari sisi ini ya, misalnya di Libanon itu terjadi perang juga yang memberikan banyak kerugian kepada Israel, kemudian di Yaman itu juga melakukan pemblokiran ya, hmm, penghalangan hmm, masuknya kapal-kapal yang mau menuju Israel. Nah, itu kan akan memberikan tekanan yang sangat besar kepada perekonomian Israel. Dan hmm, kemudian di Irak juga milisi-milisi Irak itu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, hmm, itu memberikan tekanan kepada Amerika Serikat. Itu dari sisi di lapangan ya, hmm, di Timur Tengahnya. hmm, Tapi secara global itu juga ada gerakan-gerakan boykot, ada hmm, gerakan aksi demo, dan juga misalnya ada di pelabuhan-pelabuhan di berbagai hmm, negara, misalnya di Amerika Serikat hmm, itu aktivis-aktivis itu menghalangi senjata yang ada di kapal yang hmm, akan menuju ke Israel, itu mereka beramai-ramai berusaha hmm. menghalangi kapal itu. Nah, itu upaya ini kalau terus-menerus kita berharap akan tereskalasi dan ujungnya tekanan kepada Israel semakin berat dan tidak bisa ditahan lagi oleh Israel sehingga akhirnya menghentikan perangnya terhadap bangsa Palestina. Oke, Bu Dina, kalau kita ngomongin global, peperangan ini juga melibatkan beberapa negara lain begitu ya, bahkan melebar seperti salah satunya perebutan laut antara Yaman dan juga Israel. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah nantinya akan melibatkan lebih banyak negara lagi? Sejauh ini Amerika Serikat sudah memberikan respon ya Hmm, terhadap tindakan Yaman, militer Yaman yang memblokade kapal-kapal yang mau lewat Babul Mandab ya, Selat Mandab yang di Laut Merah itu, yang mau menuju ke Israel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat dengan koalisi yang dibentuknya itu bisa menekan Yaman untuk menghentikan ini ya, blokadenya di Laut Merah itu. hmm, Nah, kalau pihak Yaman sendiri kan mengatakan tidak akan berhenti ya sampai perang di Gaza berhenti gitu ya, ya, sampai Israel menghentikan serangannya, mereka akan terus menghalangi kapal-kapal yang akan menuju ke Israel. oke, Nah, perhitungannya adalah ketika seandainya Amerika Serikat menyerang Yaman, pertama Yaman itu sudah diserang itu sudah sejak 2015 dan tidak bisa dikalahkan ya, sampai hari ini mereka terus bertahan. Jadi dari sisi kekuatan Yaman itu sudah teruji 8 tahun ya, hmm, diserang terus oleh koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang di belakangnya ada Amerika Serikat. Tapi yang di koalisi yang terbaru ini menariknya Arab Saudi dan Uni Emirat nggak mau ikut. Karena Yaman juga sudah punya kartu truf juga. Kalau seandainya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ikut dalam koalisi Amerika Serikat yang baru dibentuk ini, maka ladang-ladang minyak mereka nggak akan aman. Jadi ada kartu truf yang dipegang juga oleh kelompok baik. Ansarullah di Yaman ini, Hmm. sehingga saya pikir masih akan saling bertahan gitu ya. Baik, baik. Bu Dina, ini kita tahu perang sudah berlangsung hampir bahkan 2 bulan lebih gitu ya. Dan apa namanya ekonomi Israel ini boykot apa namanya sudah diboykot begitu, ekonominya juga sudah mulai menurun dan dengan kondisi ini berapa lama lagi kemungkinan Israel akan tetap menyerang, bagaimana kekuatannya dari hal ini? Saya sendiri tentu tidak bisa memprediksi ya, Hmm, tapi kelihatan ke arah bahwa ini ada perubahan itu mulai terlihat dari sisi misalnya media-media Israel sendiri sudah semakin terbuka hmm, membongkar peristiwa 7 Oktober. Ya, kenapa di 7 Oktober itu terbukti bahwa ternyata sebagian besar korban tewas pada tanggal 7 Oktober itu justru adalah akibat dari serangan
tentara Israel sendiri, gitu ya. Jadi ketika mereka ingin menyerang pejuang Palestina, di sana ada orang-orang Israelnya, mereka menyerangnya membabi buta, gitu. Jadi Oke. yang orang Palestina juga banyak jatuh korban, dan ini media terbesar Israel itu juga bahkan sudah mengungkap ini, dan baru-baru ini diungkap. Artinya tekanan di dalam negeri juga semakin besar. Kemudian aksi-aksi demo di dalam negeri juga semakin besar, meminta pemerintah Israel untuk segera mengikuti tuntutannya Hamas. Apa itu? Hamas yang dituntut oleh Palestina ini adalah lepaskan seluruh sandera dari pihak Palestina ditukar dengan sandera yang pihak Israel, gitu ya. Artinya Baik, orang-orang Israel yang disandera. baik, Nah, kemudian juga di pemerintah Amerika Serikat sendiri nadanya juga sudah berubah ya. Sudah tidak lagi mendukung 100% seperti di awal-awal perang. baik. Jadi ini indikasi akan ada perubahan segera, mudah-mudahan. Baik, baik. Terima kasih Bu Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran telah bergabung di iNews Sore. Selamat malam dan salam sehat selalu Bu Dina.